Mengangkat satu isu lagi begitu yang juga menjadi concern terhadap industri kosmetik dan juga skincare. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan produk-produk yang datang dari luar negeri atau impor tapi yang legal. Pada saat ini kita juga nggak bisa menutup mata bahwa yang ilegal juga tetap masuk. Mereka tidak punya BPOM, mereka tidak punya nomor izin edar atau izin edar begitu, tapi tetap bisa beredar di masyarakat yaitu lewat e-commerce. Pastinya ini kan ada bahaya tersendiri baik dari segi kesehatan dari masyarakat dan juga dari industrinya, dari rantai pasok industrinya. Kalau dari Kementerian Perindustrian melihat banyaknya produk-produk ilegal ini seperti apa? Apa tindakan yang diambil? Baik, terima kasih. Memang kalau kita bicara barang impor ilegal ini cukup meresahkan. Kenapa meresahkan? Karena terkadang baru akan ditemukan pada saat ada masalah. Jadi ini yang sangat-sangat menyedihkan dalam artian kalau kita bicara orang pakai kosmetik itu tujuannya ingin terlihat cantik, glowing gitu ya. Kalau yang bapak-bapak ingin terlihat lebih cerah gitu ya. Akan tetapi ternyata karena mereka menggunakan kosmetik ilegal, impor, yang kita sendiri tidak tahu kualitasnya seperti apa karena tidak melalui BPOM, tidak punya nomor izin edar. Nah, ini menjadi satu concern tersendiri bagi kita pemerintah. Pada bulan Juli 2024 itu telah dibentuk Satgas Impor dan dikoordinatori oleh Kementerian Perdagangan, di mana salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap barang beredar dan ternyata ditemukan, Mbak, kosmetik impor yang ilegal ini. Dan itu varietinya cukup banyak, mulai dari lotion, bedak, lipstick, dekoratif semuanya lah, eyeshadow, blush on ya. Dan ini sungguh memprihatinkan buat kami dari Kementerian Perindustrian, karena kami menyadari dengan semakin beredarnya barang-barang kosmetik impor yang legal, ini juga sudah tantangan tersendiri. Betul. Ditambah lagi dengan yang ilegal yang kita tidak bisa men-tracking datanya berapa. Karena ini tentu sangat membahayakan bagi industri kosmetik dalam negeri, ya. Pasar mereka harus terambil oleh impor-impor yang ilegal ini. Dan kemudian kita akhirnya bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan sudah melakukan, dan BPOM juga sudah melakukan exposure waktu itu, dan itu barang-barang kosmetik impor ilegal itu dimusnahkan. Tapi itu kan sudah tindakan kuratif, dalam arti itu sudah tindakan sudah terjadi baru kita melakukan tindakan seperti itu. Nah, untuk kedepannya kami dari Kementerian Perindustrian itu memandang perlu, utamanya yang tadi disampaikan ya lewat e-commerce, kami memandang perlu adanya satu tindakan bersama dengan kementerian yang bertanggung jawab terhadap media-media online seperti itu ya, untuk bisa memastikan bahwa apapun yang dipromosikan di dalam e-commerce itu harus dipastikan sudah mempunyai izin ya, mempunyai surat-surat atau dokumen-dokumen yang sama. Jadi di sini harus ada equal treatment, Mbak. Ya, janganlah kita minta industri dalam negeri industri kosmetik dalam negeri untuk mematuhi aturan. Industri, kemudian produsen yang impor kosmetik legal, dia juga harus memenuhi peraturan, tapi ada yang ilegal yang masuk ke e-commerce dengan bebas, dengan terbuka, sehingga mungkin dari sisi price mereka akan lebih murah, ya, karena tidak melalui pengurusan dokumen yang sebetulnya dokumen itu diperlukan karena untuk kepentingan konsumen ya, supaya konsumen merasa aman, menggunakan kosmetik yang berkualitas, mempunyai mutu, dan memang sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu, Mbak. Ya, betul sekali. Karena kalau kita bicara soal e-commerce kan tidak hanya industri kosmetik saja ya, Bu Emi ya. Bisa jadi industri-industri lain mungkin pun mengeluhkan hal yang sama. Mungkin itu ya yang diharapkan supaya industri-industri e-commerce ini lebih ketat untuk menjaga, yaitu tadi di dalam negeri industri tetap terjaga. Tadi kan kita sudah bicara banyak begitu, bagaimana sih caranya dari Kementerian Perindustrian, dari pemerintah untuk memastikan bahwa produk-produk kecantikan baik kosmetik dan juga skincare yang akhirnya diterima atau digunakan oleh masyarakat adalah produk-produk yang kualitasnya ideal begitu. Ada satu lagi tantangan yang mungkin juga dikeluhkan banyak industri selain industri kosmetik, tapi pastinya industri kosmetik dan juga skincare juga mengalami hal yang sama, yaitu berkaitan dengan
itu tadi proses administrasi. Sebenarnya kan ini kan pedang bermata dua ya, yaitu sebenarnya kalau dari pemerintah memastikan bahwa proses administrasi ini harus dijalankan supaya melindungi rantai pasokan, kemudian persaingan ekonomi di dalam negeri dan juga untuk melindungi masyarakat itu sendiri sebagai konsumen. Tapi di sisi lain ini kan juga menjadi tantangan bagi dunia industri dari perspektif pengusaha. Nah, bagaimana sih dari Kementerian Perindustrian memastikan bahwa proses administrasi dan juga perizinan bagi para pengusaha ini juga tetap tidak menjadi tantangan atau menjadi hambatan begitu untuk proses bisnis secara berkepanjangan, Bu Eni. Baik, jadi kalau di Kementerian Perindustrian tadi sudah saya sampaikan kalau kami di sini adalah melakukan proses verifikasi untuk izin usaha mereka. Nah, mekanisme yang ada itu adalah memang dari industri mengirimkan dokumen ke kami secara elektronik, Mbak. Untuk kemudian kita akan melakukan verifikasi dokumen dulu, dan apabila industrinya ini adalah industri baru atau industri yang berkembang, ingin mengembangkan atau memperluas usahanya, kita akan melakukan memang verifikasi juga ke sana, dalam arti untuk kita memastikan apakah memang industri ini sudah bisa beroperasi begitu kita menyetujui izin usaha mereka. Ya. Jadi banyak sekali juga kita temui, mereka sudah mengajukan dokumen permintaan, tapi pada saat kita kunjungi ke sana ternyata mesinnya belum ada. Ya, artinya ya kita tunggu ya mesinnya datang akan kita proses lagi. Tapi ada juga yang begitu kita nyampe ke sana mereka benar-benar udah siap nih. Jadi bahkan waktu kita datang ke sana itu mereka melakukan menunjukkan ke kita sampai prosesnya berjalan dari awal sampai akhir. Mereka tunjukkan kita gudang bahan bakunya di mana. Mereka tunjukkan kita bagaimana mengontrol proses produksinya by system. Itu kan berarti artinya mereka juga sudah siap. Nah, kita melihatnya dari situ. Dalam artian izin, namanya saja sudah izin usaha, verifikasi izin usaha. Artinya once itu sudah kita proses, kita setujui, berarti artinya industri itu juga harus sudah berjalan, sudah normal operasinya gitu ya. Tidak yang kemudian izin sudah kita berikan tapi nggak segera dioperasikan, karena biasanya kita ada juga Mbak tenggang waktu sejak kapan izin usaha itu diberikan. Kalau sampai sekian lama belum beroperasi, biasanya akan kita tarik lagi karena ya memang belum waktunya diberikan. Jadi saya rasa ini bukan satu hambatan, tapi lebih kepada kita memastikan bahwa industri itu memang sudah siap beroperasi. Dan sekali lagi yang selalu saya tekankan kepada teman-teman industri, namanya kita adalah Kementerian Perindustrian. Ya, namanya Kementerian Perindustrian itu ya kita maunya industri tumbuh. Betul. Ya, jadi kita tentu tidak akan dalam posisi mempersulit industri kita untuk tumbuh. Selama memang aturan yang ada itu kita ikuti, dan sekarang kan sudah zamannya juga industri itu kalau misalnya ada kesulitan juga bisa langsung berkomunikasi dengan kami ya. Nah, itu akan kita pastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan, dengan peraturan yang berlaku saat ini, sehingga tentunya itu bisa membuat kepastian juga bagi industri dan juga bagi kami di Kementerian Perindustrian.